motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap, bring it down, hold it fast, hold it down, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lailatul Hasanah dengan NIM 2114030080. Baiklah, di dalam video kali ini saya berperan sebagai kepala sekolah yang mana akan menjelaskan bagaimana program kerja di sekolah tersebut. Sebelum saya lanjut menjelaskan bagaimana program kerja di sekolah tersebut, saya akan menjelaskan bagaimana visi misi dari sekolah tersebut. Yang pertama, visinya, yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman, bertakwa, berprestasi, dan berwawasan. Lalu ada juga misinya, yaitu menciptakan kegiatan belajar mengajar yang berkualitas untuk mewujudkan peserta didik yang teladan. Yang mana dalam bentuk teladan tersebut yaitu membentuk peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mewujudkan peserta didik dalam meraih prestasi akademi dan non-akademi. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menguasai informasi dan teknologi. Yang keempat, memiliki rasa nasionalisme tinggi dan peduli lingkungan. Lalu, adapun tujuannya yaitu berkesinambungan meningkatkan kualitas hasil belajar peserta didik untuk meraih prestasi dan kompetensi dalam usaha melanjutkan studi dengan nilai-nilai iman, takwa, ilmu pengetahuan, teknologi, sosial, budaya, bela negara, dan lingkungan. Yang mana dari tujuan tersebut dapat diharapkan yaitu peserta didik dapat mengembangkan potensi efektif sebagai manusia dan warga negara yang memiliki nilai budaya dan karakter bangsa, mandiri, dan mampu bertindak secara efektif. Yang kedua, peserta didik dapat mengembangkan kebiasaan dan perilaku yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, terwujudnya disiplin yang tinggi dari seluruh warga sekolah. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab sebagai generasi penerus bangsa. Baik, selanjutnya program kerja dari sekolah tersebut. Sebelum masuk ke program sekolah tersebut, saya akan menjelaskan bagaimana sasarannya. Yaitu di dalam program tersebut ada yang namanya sasaran. Sasaran itu adalah tantangan utama yang akan dicapai oleh sekolah dalam waktu 4 tahun ke depan, yang telah disesuaikan dengan faktor kesiapan sekolah. Penetapan sasaran sekolah ini bertujuan untuk dijadikan panduan dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam waktu tertentu guna merealisasikan alternatif pemecahan tantangan yang telah dirumuskan. Lalu ada programnya yaitu menggabungkan alternatif pemecahan tantangan utama yang memiliki karakteristik yang saling mendukung, saling bergantung, dan saling berkaitan. Yaitu salah satu program tersebut yaitu pertama kurikulum dan pembelajaran. Yang mana di dalam kurikulum pembelajaran ini ada pembuatan kurikulum sekolah, silabus, dan FPP. Yang kedua, peningkatan kompetensi guru. Yang ketiga, pengadaan dan penggantian buku pembelajaran. Yang keempat, penambahan buku-buku yang menarik. Yang kelima, penugasan studi literatur di perpustakaan. Lalu ada juga program kerja yang kedua yaitu administrasi dan manajemen sekolah, yang mana sosialisasi peraturan sekolah kepada pendidik dan tenaga kependidikan dan rapat pembinaan. Lalu ada juga organisasi dan kelembagaan. Organisasi dan kelembagaan ini seperti pembuatan usulan peraturan dan pembuatan program kerja. Lalu yang keempat yaitu sarana dan prasarana. Dalam sarana dan prasarana tersebut adanya pembangunan ruang kelas baru, pembangunan ruang perpustakaan, pembangunan ruang musola, lalu pendataan, pembuatan, pengajuan proposal dan pengadaan sarana dan prasarana UKS, pendataan, pengajuan dan pengadaan perawatan printer dan komputer, dan yang terakhir yaitu penataan halaman dan taman sekolah. Lalu ada program kerja yang kelima yaitu ketenagaan. Ketenagaan di sini yaitu pembuatan program kehumasan,
sosialisasi pola kerjasama dengan dibentuk para pembantu kepala sekolah atau yang disebut PKS. Yang ketiga, identifikasi kebutuhan tenaga pendukung. Yang keempat, pengajuan tenaga pendidikan. Lalu ada program kerja yang keenam, yaitu pembiayaan dan pendanaan, yang termasuk penyusunan RKAS dan menjalin kerjasama dengan stakeholder. Program kerja yang ketujuh yaitu peserta didik, yang mana pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler. Yang program kerja yang kedelapan yaitu peran serta masyarakat. Di dalam tersebut yaitu sosialisasi program sekolah kepada komite dan kelas. Yang kedua, menciptakan hubungan yang harmonis dengan komite. Yang ketiga, mengikutsertakan komite dalam menjalankan program sekolah. Yang keempat, pertemuan dengan komite sekolah. Yang kelima, kerjasama dengan lembaga masyarakat. Dan program kerja yang terakhir yaitu lingkungan dan budaya sekolah. Lingkungan dan budaya sekolah ini yaitu pembuatan taman sekolah dan menanamkan kesadaran perlunya keterlibatan masyarakat dan warga sekolah untuk terciptanya lingkungan yang bersih, aman, dan nyaman. Mungkin untuk program kerja di sekolah tersebut cukup sekian yang saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.